Dinikahi kontrak dengan Sultan Arab, tapi ketanyaan malam pertama bikin syok. Aku masih mengingat hari itu dengan jelas, debu pasir gurun yang menari di udara, cahaya matahari yang menyilaukan, dan detak jantungku yang tak karuan. Namaku Zahra, gadis kampung dari Jawa Timur yang nekat bekerja sebagai art di Dubai demi keluargaku di kampung. Aku hidup sederhana, menyembunyikan rindu pada rumah, menahan air mata tiap malam, dan berharap satu hari bisa pulang dengan cukup uang untuk membangun rumah kecil untuk ibu. Segalanya berubah saat majikanku, Madam Leila, menyuruhku ikut ke pesta kerajaan, tanpa banyak penjelasan. Katanya, aku harus menjadi pelayan pribadi untuk tamu kehormatan malam itu. Aku sempat menolak, tapi tatapan tajam Madam membuatku tak punya pilihan. Dengan gaun pinjaman dan tubuh gemetar, aku memasuki istana megah yang terasa lebih seperti mimpi buruk ketimbang dongeng. Aku menunduk sepanjang malam, takut memandang siapapun. Namun dari balik keramaian, aku merasa ada sepasang mata tajam mengawasiku. Saat aku menoleh, di sanalah dia berdiri. Seorang pria tinggi, tampan dengan jubah putih berkilauan dan mata sehitam malam, Sultan Rashid Al Maktoum. Ia berjalan ke arahku seolah dunia berhenti berputar. "Kamu, siapa namamu?" Suaranya berat, berwibawa, tapi membuat bulu kudukku meremang. Aku gugup dan hanya bisa menjawab, "Set Zahra, Tuan." Keesokan harinya, hal yang tak masuk akal terjadi. Aku dipanggil ke ruangan khusus di istana. Di sana sudah duduk Madam Leila dan seorang pria tua berjubah resmi. "Zahra, Yang Mulia Sultan ingin menikahimu. Tapi ini hanya pernikahan kontrak. 6 bulan, kamu akan mendapat uang banyak, rumah untuk ibumu, dan kebebasan setelahnya." Dunia seperti berhenti. Jantungku berdebar sekeras gendang perang. Menikah dengan Sultan. Aku, seorang pembantu. Aku ingin berteriak, menangis, kabur. Tapi bayangan ibu di kampung, yang selalu menahan sakit dan bekerja keras di ladang demi aku, membuatku menggigit bibirku kuat-kuat. "Baik," suaraku nyaris tak terdengar. "Saya terima." Hari itu juga pernikahan dilangsungkan secara tertutup, hanya segelintir saksi dan imam yang hadir. Aku mengenakan gaun putih, tapi hatiku terasa kelabu. Malam itu, aku dibawa ke kamar megah dengan ranjang emas dan lampu kristal yang berkilau seperti bintang. Jantungku berdegup kencang. Malam pertama, semua orang bilang malam pertama akan jadi malam yang tak terlupakan, dan mereka benar. Tapi bukan karena romansa, melainkan karena sesuatu yang membuatku nyaris pingsan saat pintu kamar ditutup dan Sultan membuka rahasianya. Ketika pintu kamar ditutup oleh pelayan, aku hanya bisa berdiri di tengah ruangan, menggenggam ujung gaun putih yang belum sempat kuganti. Nafasku berat, ruangan itu terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu mencekam. Lalu Sultan Rashid masuk, menanggalkan jubah putihnya dan berjalan mendekat dengan langkah tenang. Tatapan matanya menusuk, tapi tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya keheningan yang membuat dadaku semakin sesak. Aku menunduk, menanti apapun yang akan terjadi, tapi justru saat itulah ia membuka mulut. "Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, bahkan mungkin tidak akan pernah," katanya lirih namun tegas. Aku mendongak kaget. "Hah? Maksudnya?" Tapi sebelum aku bisa bertanya, ia melangkah ke lemari kayu antik, membuka lacinya, dan mengeluarkan selembar foto wanita. Wajah perempuan itu cantik, tapi matanya penuh duka. Dia, istriku dulu, meninggal 3 tahun lalu karena depresi setelah menikah denganku. Sejak itu, aku bersumpah tidak akan lagi membuat wanita menderita karena aku. Aku membeku, tidak tahu harus merespons apa. Hatiku yang tadinya diliputi rasa takut, kini mulai dilanda rasa iba yang tak tertahankan. Sultan Rashid kemudian berjalan ke sisi ranjang dan menurunkan tirai. Pembatas seperti kelambu di tengah ruangan, memisahkan tempat tidur menjadi 2 sisi. "Tidurlah, kau aman di sini, ini cuma kontrak, aku tak akan memaksakan apapun," katanya pelan sebelum berbaring dan memunggungiku. Dan disitulah aku, berdiri di sisi lain ruangan, menggigil bukan karena udara, tapi karena perasaan campur aduk, bingung, sedih, dan bersalah.
Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit dan berpikir, siapa sebenarnya pria ini? Di mata dunia, ia sultan yang ditakuti. Di hadapanku, ia hanya pria patah hati yang terjebak dalam luka masa lalu. Dan yang membuatku makin syok, bukan karena ia tidak menyentuhku, tapi karena ia menyentuh hatiku tanpa sengaja. Aku tidak tahu apakah aku akan bertahan 6 bulan dalam pernikahan tanpa cinta, atau justru terjebak dalam perasaan yang perlahan mulai tumbuh diam-diam. Sudah seminggu sejak malam pertama yang dingin namun penuh kejutan itu. Setiap malam, aku tidur di sisi ranjang yang berbeda, dipisahkan oleh tirai kelambu yang tak hanya membelah ruang, tapi juga perasaan. Sultan Rashid tetap menjaga janjinya. Ia tidak menyentuhku, bahkan jarang bicara kecuali hal-hal penting. Tapi ada satu hal yang berubah, tatapannya. Kini setiap kali aku menyajikan teh atau mengucapkan salam, ia memandangku sejenak, seolah sedang menilai sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam, saat listrik istana padam karena badai pasir yang tiba-tiba, aku berlari keluar kamar untuk memastikan pelayan lain aman. Tapi langkahku terhenti ketika melihat Sultan Rashid berdiri di depan jendela dengan ekspresi panik, memegang foto wanita yang dulu ia tunjukkan padaku. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena menangis. Aku tercekat, tak pernah kusangka pria setegas dia menyimpan luka sedalam itu. Ia melihatku, lalu tanpa berkata apa-apa, meletakkan foto itu menghadap ke bawah dan berjalan menjauh. Keesokan harinya, saat aku merasa semuanya akan kembali seperti semula, Sultan justru memanggilku ke taman belakang istana. Aku tahu ini kontrak, tapi kenapa kehadiranmu membuatku merasa tidak sendiri lagi? Katanya lirih sambil menatap kolam ikan. Aku tercekat, tak tahu harus berkata apa. Hati ini tak siap menerima getaran itu, tapi denyutnya semakin nyata. Dan saat tangannya menyentuh tanganku, ringan, nyaris tak terasa, aku tahu, dinding es yang selama ini memisahkan kami mulai retak. Namun malam itu, aku dihantam kenyataan yang lain. Saat sedang membereskan meja bacanya, tanpa sengaja aku menemukan dokumen yang tidak pernah ku tahu sebelumnya. Surat pembatalan kontrak, tanggalnya, 2 minggu lalu. Tiba-tiba seluruh dunia terasa berputar. Jadi dia berencana membatalkan semua ini. Lalu semua perhatian, semua kata-kata, hanya tipuan sementara. Hatiku menjerit dalam diam. Aku berlari ke kamar, menahan tangis. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa seperti istri, dan sekarang, aku merasa seperti akan menjadi janda dari pernikahan yang bahkan belum sempat kupahami. Tapi sebelum air mata jatuh, pintu kamar terbuka. Sultan Rashid berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, wajahnya tegang. "Zahra, dengar aku dulu. Aku bisa jelaskan. Jangan pergi," katanya. Tapi hatiku sudah telanjur luka, dan luka itu terlalu dalam untuk diredakan oleh kata-kata. Aku berdiri membelakangi Sultan, mencoba menyeka air mata yang terus mengalir, tapi percuma. Hanya suara napas kami yang terdengar di kamar megah itu. Rashid melangkah pelan mendekat. "Zahra, dengarkan aku dulu, surat itu bukan untuk membatalkan pernikahan kita. Itu, untuk membatalkan perjodohan yang sudah diatur keluargaku." Suaranya lirih namun tegas, menyimpan luka dan kegelisahan. Aku menoleh perlahan, masih tak percaya. "Jadi, maksudmu bukan aku yang ingin kau lepaskan?" Tanyaku gemetar. Ia mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. "Sebelum menikah denganmu, keluargaku sudah menyiapkan wanita bangsawan dari Qatar untuk dijodohkan denganku. Tapi sejak malam pertama itu, aku mulai melihatmu. Bukan sebagai kontrak, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai seseorang yang membuat aku ingin bertahan hidup." Ucapannya menamparkan batinku lebih keras daripada surat itu sendiri. Aku terisak. Semua dugaanku salah. Rasa takutku telah menuduh hati yang justru perlahan ingin menyayangiku. Rashid melangkah maju, menggenggam tanganku untuk pertama kalinya dengan penuh keyakinan. "Zahra, aku memang membuat kontrak, tapi perasaanku padamu tidak pernah ditulis di atas kertas. Itu tumbuh sendiri. Dan aku takut,
kalau semua ini membuatmu menjauh. Aku menggeleng pelan. Luka itu memang belum sembuh, tapi hatiku tahu, rasa ini bukan luka palsu. Ini nyata. Kalau begitu, buktikan, bisikku. Matanya menatapku dalam, lalu ia berlutut. Beri aku waktu, Zahra. Bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai pria biasa, yang sedang belajar mencintai lagi, katanya sambil menyentuh tanganku dengan hangat, bukan kuasa. Malam itu aku kembali ke sisi ranjang yang biasanya sepi, tapi kali ini, tanpa kelambu, tanpa batas. Tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan yang dipaksakan, hanya dua hati yang duduk berdekatan, saling bercerita dalam senyap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, bukan sebagai perempuan yang dijual dalam perjanjian, tapi sebagai wanita yang mulai dicintai dalam kejujuran. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Tidak lagi ada kelambu pembatas, tidak ada lagi tatapan asing. Rashid mulai membuka dirinya sepenuhnya. Kami duduk bersama saat fajar, berjalan di taman saat matahari tenggelam, dan mengobrol di ranjang tanpa saling menyentuh tapi saling memahami. Tapi di tengah kehangatan itu, ada sesuatu yang terus menggelayut di benakku, kontrak itu. Waktu kami tinggal sebulan lagi. Dan setiap hari yang berlalu membuatku semakin takut akan hari di mana segalanya kembali menjadi hampa. Sampai pada malam yang dingin itu, malam di mana angin padang pasir menggetarkan jendela dan jiwaku sekaligus, Rashid memanggilku ke ruang baca. Di sana, ia menyodorkan map merah dengan segel resmi. Ini surat pembatalan kontrak, katanya. Jantungku nyaris berhenti. Tapi sebelum aku sempat merespons, ia melanjutkan, karena aku tidak ingin kau menjadi istriku karena perjanjian. Aku ingin kau memilih, jika memang hatimu juga memilihku. Tanganku gemetar saat menerima map itu. Aku membaca setiap kata, dan saat kulihat namaku tertulis di sana tanpa embel-embel, kontrak, air mataku menetes perlahan. Aku tidak butuh waktu lagi, Rashid, bisikku, menahan gejolak yang tak bisa kutahan lebih lama. Karena sejak kau berani bicara dengan hatimu, aku juga tak bisa membohongi hatiku. Aku mencintaimu. Rashid tak berkata apa-apa. Ia hanya memelukku, erat, lama, penuh. Untuk pertama kalinya, tidak ada batasan, tidak ada ketakutan, tidak ada luka masa lalu yang menghalangi. Malam itu, akhirnya menjadi malam pertama kami yang sesungguhnya. Bukan karena kewajiban, tapi karena dua hati yang saling memilih, saling menyembuhkan, dan saling mencinta. Dan di pagi harinya, kami salat subuh berjamaah untuk pertama kali sebagai suami istri yang sebenarnya. Bukan karena kontrak, bukan karena ketakutan, tapi karena cinta yang dipertemukan dengan takdir. Di balik luka, ternyata Tuhan menyimpan cinta yang jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Pernikahan kami kini tak lagi diikat oleh kontrak, tapi oleh keinginan dua hati yang saling memilih. Tapi ternyata, kisah cinta yang lahir dari luka tak serta-merta berjalan mulus. Di balik kehangatan istana dan senyum Rashid yang selalu menenangkanku, aku mulai merasakan tekanan dari luar. Keluarga kerajaan, khususnya ibu tirinya, mulai menunjukkan ketidaksukaan padaku. Dia bukan bangsawan, dia pembantu. Kudengar sendiri bisikannya pada kerabat wanita lain saat jamuan makan. Hatiku tersayat, tapi aku diam, demi Rashid. Semakin hari, tekanan itu semakin kuat. Pelayan yang dulu menyapaku kini menunduk dingin. Surat-surat ancaman dikirim diam-diam ke kamarku. Aku tahu ini ujian, tapi aku tak pernah membayangkan akan begitu sepi saat dicintai seseorang yang dikelilingi dunia yang membenciku. Rashid tahu, dan setiap malam ia meminta maaf, memelukku erat seolah takut kehilangan. Kalau kau ingin pergi, Zahra, aku tak akan tahan kau di sini. Aku akan ikut kemanapun kau pergi, katanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi bagaimana bisa aku pergi, saat hatiku sudah tertambat padanya. Sampai suatu malam, aku sakit parah. Tubuhku panas, lemah, dan tak sadarkan diri selama 2 hari. Saat aku membuka mata, yang kulihat pertama kali adalah Rashid, duduk di lantai, menunduk di samping ranjangku dengan mata sembab dan janggut tak terurus.
Aku takut kehilanganmu. Aku tak bisa hidup tanpamu, Zahra, bisiknya sambil menggenggam tanganku. Air mataku jatuh. Aku ingin bicara, tapi hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa cinta yang kami perjuangkan tak lagi sekadar rasa, tapi sudah menjadi hidup dan mati. Kesembuhanku pelan tapi pasti. Dan saat aku pulih, Rashid membuat keputusan besar. Ia mengumumkan secara resmi bahwa aku bukan hanya istrinya, tapi permaisuri pilihannya. Dunia mungkin menolak, tapi ia berdiri memegang tanganku di depan para bangsawan dan mengatakan, aku lebih memilih wanita yang menyembuhkan lukaku, daripada 1000 darah bangsawan yang tak tahu apa itu cinta. Ruangan menjadi hening, tapi hatiku penuh suara kemenangan, cinta, dan keberanian. Sejak hari itu, aku tahu, cinta sejati bukan tentang awal yang sempurna, tapi tentang bertahan saat dunia ingin memisahkan. Dan aku adalah istri dari seorang sultan, bukan karena kontrak, bukan karena uang, tapi karena cinta yang tumbuh dari luka dan dipahat dengan kesetiaan. Setelah pengumuman Rashid di hadapan bangsawan dan keluarga kerajaan, aku pikir badai telah berlalu. Aku mulai berani tersenyum di lorong-lorong istana, berjalan tanpa menunduk, dan bahkan memeluk Rashid di depan para pelayan yang dulu memandangku sebelah mata. Tapi aku salah. Justru setelah itulah, badai yang lebih besar datang. Ayah kandung Rashid, sang raja, jatuh sakit parah. Dan sebelum koma, ia menitipkan satu wasiat yang mengoyak batinku, jika Rashid ingin mewarisi tahta, ia harus menceraikan Zahra dan menikahi putri keturunan kerajaan. Rashid menghantam tembok ruangannya malam itu. Ia murka, tapi tak bisa melawan. Aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Ayah tak berhak memaksakan ini. Zahra istriku, dan dia yang menyelamatkanku, teriaknya. Tapi suara penasihat istana terdengar dingin, kau bisa memilih, pangeran, cinta atau mahkota. Hatiku hancur. Aku mundur pelan, menahan napas agar tak terdengar. Aku tahu, kini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang takdir yang mencoba memisahkan dua hati dengan satu perintah. Di malam yang sama, aku mengepak barang-barangku. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku tahu, kalau cinta ini ingin bertahan, maka salah satu harus berani melepaskan. Saat Rashid masuk ke kamar dan melihat koper di lantai, ia jatuh berlutut. Jangan lakukan ini, Zahra, jangan hukum aku atas pilihan yang belum aku buat. Aku menatapnya dengan mata yang sudah bengkak oleh tangis. Justru karena aku mencintaimu, aku tak ingin kau kehilangan segalanya. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku percaya, jika cinta kita memang ditulis oleh Allah, maka takdir pun akan berpihak. Esok harinya, aku pergi diam-diam, meninggalkan cincin pernikahan di meja ranjang. Kupikir itu akhir dari segalanya. Aku kembali ke Indonesia, tinggal bersama ibu, membawa luka yang tak bisa dilihat tapi terasa setiap malam. Namun yang tak kuduga, 3 bulan kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kami. Dan dari dalamnya keluar Rashid, dengan pakaian biasa, bukan jubah kebangsawanan. Ia berjalan ke arahku, menatapku dalam, lalu berkata dengan suara parau, aku tak memilih tahta, Zahra. Aku memilihmu. Rashid memelukku erat di hadapan ibuku yang terisak haru. Raja baru telah dinobatkan. Aku kehilangan gelarku, tapi aku menemukan jiwaku, katanya. Dan di hari itulah, kami menikah lagi. Bukan dengan saksi kerajaan, bukan dengan pesta megah, tapi dengan doa-doa tulus dari orang-orang kecil, dan restu langit yang akhirnya memihak cinta yang diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. 2 tahun berlalu sejak kami meninggalkan istana. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir laut di Indonesia, jauh dari gemerlap kerajaan, jauh dari politik dan tekanan, tapi dekat dengan ketenangan. Rashid kini bekerja di organisasi kemanusiaan internasional, membangun sekolah dan sumur untuk desa-desa tertinggal. Aku kehilangan gelar, Zahra, tapi justru disinilah aku merasa jadi manusia seutuhnya, ucapnya suatu malam saat kami duduk di tepi pantai, menatap bintang yang tak lagi terhalang atap emas kerajaan. Namun hidup, seperti biasa,
tidak pernah sepenuhnya damai. Saat aku tengah mengandung anak pertama kami, kabar buruk datang dari Timur Tengah. Raja yang baru naik tahta, sepupu Rashid, menganggap kehadiran Rashid dan keluarga kecilnya bisa menjadi ancaman stabilitas kerajaan. Ancaman datang lewat jalur diplomatik, lalu lewat pesan-pesan gelap yang menyelinap. Tapi Rashid tak gentar, kita sudah kalah oleh kekuasaan dulu. Sekarang, kita hanya perlu menang dalam iman, katanya sambil mengusap perutku yang mulai membesar. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena bangga. Hari demi hari, ancaman itu berkurang. Mungkin karena dunia mulai tahu, bahwa Rashid bukan lagi pangeran. Ia hanyalah seorang suami, dan calon ayah, yang memilih cinta di atas segala-galanya. Dan akhirnya, saat bulan ke-9 kehamilanku tiba, aku melahirkan. Prosesnya berat, penuh darah dan nyawa yang nyaris terlepas. Tapi ketika tangisan pertama bayi perempuan kami terdengar, aku tahu, semua luka, pengorbanan, dan air mata itu tidak sia-sia. Kami menamainya Nur Aminah, cahaya dari amanah cinta yang dulu nyaris kandas. Saat aku memeluk Aminah untuk pertama kali, dan melihat Rashid menitikkan air mata sembari mengumandangkan azan di telinganya, hatiku seolah menyatu dengan takdir. Siapa sangka, seorang pembantu yang dulu hanya ingin menyambung hidup, kini menjadi istri dari pria yang rela melepaskan segalanya demi cinta, dan ibu dari anak yang lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk mencintai dengan sepenuh hati. Cinta kami tidak dimulai dengan sempurna. Bahkan dulu aku tak yakin kami bisa bertahan. Tapi hari ini, di bawah langit yang sama, dengan suara ombak sebagai saksi, aku tahu, kisah kami adalah bukti bahwa cinta sejati tidak ditulis dengan emas, tapi dengan luka yang disembuhkan bersama, dan pengorbanan yang tak pernah diminta balasan. Kini, setiap pagi aku membuka jendela rumah kecil kami dan melihat Rashid menggendong Aminah sambil menyiram tanaman. Tak ada pelayan, tak ada penjaga kerajaan, hanya kami dan keheningan yang penuh makna. Kadang aku masih menatapnya dalam diam, bertanya dalam hati, bagaimana bisa pria seagung dia memilih cinta sederhana ini. Tapi jawabannya selalu ada di caranya menatapku. Bukan sebagai wanita biasa, tapi sebagai satu-satunya yang ia perjuangkan hingga akhir. Kami pernah kehilangan segalanya, nama, gelar, bahkan harga diri. Tapi dari kehilangan itulah kami menemukan makna. Cinta bukan tentang apa yang dimiliki, tapi siapa yang kita genggam saat semua itu hilang. Dan kami telah saling menggenggam, di saat dunia melepaskan. Aminah tumbuh dalam pelukan damai, jauh dari tekanan istana. Ia tak tahu bahwa ayahnya pernah dipanggil, Yang Mulia, atau bahwa ibunya dulu dipandang sebelah mata oleh para bangsawan. Yang ia tahu hanyalah bahwa rumah kami penuh tawa, pelukan, dan doa. Dan setiap kali ia tertidur di pelukanku, aku selalu berbisik, kau lahir dari cinta yang nyaris hancur, tapi justru tumbuh karena tak pernah menyerah. Jika waktu bisa diputar ulang, aku mungkin akan menolak pernikahan kontrak itu. Tapi kemudian aku sadar, takdir Allah selalu punya caranya sendiri. Apa yang awalnya hanya perjanjian di atas kertas, kini menjadi takdir di atas langit. Dan aku adalah buktinya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak selalu hadir dalam kemewahan, tapi kadang muncul dalam luka yang dipeluk dengan ketulusan. Semoga Allah mempertemukan kalian dengan cinta yang tulus, yang tidak melihat status, latar belakang, atau kekurangan, melainkan hati yang mampu setia dan bertahan di saat senang maupun susah. Dan jika kalian sedang terluka, semoga cinta yang menyembuhkan itu segera datang. Amin ya Rabbal Alamin.